Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di kelas Nahwu kilat barang saya. Bagaimana kabar kalian semua hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga tetap semangat buat menuntut ilmu. Kemudian sebelum kita masuk ke materi yang super seru dan juga bakal mengubah cara pandang kalian terhadap bahasa Arab, maka izinkan saya menyapa kalian dengan lebih dekat lagi. Kenalkan, nama saya Muhammad Salman Ahmad Kadafi. Pada saat ini saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Maka jadi di sini kita akan belajar bareng, santai tapi berisi, untuk mengupas tuntas bahasa yang paling mulia, yaitu bahasa Arab, dengan metode yang mudah dicerna oleh siapa saja, bahkan untuk pemula sekaligus. Teman-teman sekalian, tahu tidak? Banyak sekali orang di luar sana yang bilang kalau belajar nahwu atau tata bahasa Arab itu susah banget. Katanya bikin pusing, kemudian juga kaidahnya banyak, kemudian rumit, dan akhirnya baru belajar 1-2 pertemuan, sudah mundur teratur. Betul atau betul? Ya. Padahal ya sebenarnya kuncinya cuma satu. Mereka belum tahu rahasia dasarnya saja. Ya. Belajar tanpa tahu pertanyaan itu bikin kita tersesat. Ya. Makanya kita belajar itu perlu bertanya. Nah, hari ini di video ini saya mau bongkar satu rahasia besar yang jarang disadari oleh orang. Maka kalian bayangkan coba ya, Al-Quran yang tebalnya sampai 600 halaman lebih itu, atau kitab-kitab kuning gundul yang tebal berjilid-jilid itu, kalau seluruh kata di dalamnya kita preteli ya satu persatu, kemudian kita kumpulkan, ternyata hanya ada 3 jenis kata saja. Tidak lebih, cuma hanya 3 saja teman-teman ya. Bayangkan kalau kalian bisa menguasai dan juga membedakan 3 jenis kata ini dengan baik, kalian sebenarnya sudah berhasil 50% ya membuka pintu gerbang utama memahami bahasa Arab. Penasaran apa saja 3 kata jenis kata itu dan bagaimana cara kita instan mengenalinya? Yuk kita coba bongkar satu-satu. Oke, kita masuk kepada komponen yang pertama, adalah namanya isim ya. Ada 3. Yang pertama adalah isim, kemudian fi'il, dan yang terakhir adalah harf. Kita lanjut ke komponen pertama, yaitu adalah isim. Sederhananya dalam Indonesia kita menyebut isim ini sebagai kata benda. Tapi tunggu dulu. Jangan bayangkan kata benda itu cuma benda mati saja yang ada di sekitar kita saja ya. Dalam kaidah bahasa Arab, definisi isim ini sangatlah luas dan mencakup banyak hal. Seperti semua nama orang, kemudian juga nama hewan, nama-nama tumbuh-tumbuhan, dan juga nama tempat, benda mati, atau bahkan kata sifat dan konsep yang abstrak. Itu semuanya dimasukkan ke dalam satu kotak besar, yaitu bernama isim. Biar kalian tidak bingung, mari kita bedah contohnya satu persatu. Maka pertama adalah nama orang atau profesi ya. Contohnya Muhammadun, kemudian profesi misalnya muslimun ya. Muhammadun muslimun artinya Muhammad atau seorang muslim, mengacu pada profesi. Ini adalah isim. Kemudian juga yang kedua adalah nama tempat atau benda di sekitar kita. Contohnya masjidun. Kemudian benda misalnya kitabun ya, masjid, kitab adalah buku. Kemudian ketiga adalah nama hewan atau tumbuhan. Misalnya asadun, nama hewan singa, atau tufahun itu apel. Itu semua juga isim. Bahkan kata sifat pun bisa menjadi isim. Seperti jamilun ya, indah atau tampan, atau kabirun ya, kabirun besar. Itu juga bagian dari isim. Jadi cara gampang mengingatnya begini. Pokoknya kalau kata itu menunjukkan sebuah nama, wujud benda yang bisa kita lihat, kemudian juga kita bisa merabanya atau dirasakan, ataupun sebuah sifat, maka labelnya dalam bahasa Arab itu adalah isim. Maka jelas ya ada sampai sini. Oke.
Kita lanjut, kedua adalah fiil. Nah, sekarang kita pindah komponen kedua adalah fiil. Kalau ism tadi adalah bentuk bendanya, maka komponen kedua ini adalah penggeraknya, yaitu fi'il. Ya. Fi'il itu adalah tidak lain dan tidak bukan adalah kata kerja. Apa itu kata kerja? Kata kerja adalah segala kata yang menunjukkan adanya suatu aktivitas fisik, tindakan atau perbuatan, dan kata tersebut terikat oleh dimensi waktu, baik itu waktu lampau ya yang sudah kita perbuat dan kata yang tersebut, atau waktu sekarang ya yang dilakukan sekarang, ataupun waktu yang akan datang nantinya, seperti perintah ya. Mari kita ambil contoh dari yang sedang terjadi di antara saya dan kalian, yaitu yatakallamu. Artinya dia sedang berbicara. Nah, aktivitas berbicara memerlukan gerakan dan juga tindakan, maka kata yatakallamu ini otomatis dikategorikan disebut dengan fi'il. Kemudian yang kedua adalah, contoh yang kedua adalah yanzuru ya, artinya melihat. Dia sedang menonton atau melihat ya. Menonton adalah sebuah pekerjaan fisik mata dan juga pikiran, dan ada durasi waktunya, maka itu juga disebut dengan fi'il. Kemudian contoh yang sering kita dengar adalah kataba ya, kataba telah menulis, atau qara'a telah membaca, atau ijlis duduklah. Nah, maka jadi rumus cepatnya begini teman-teman. Setiap kali menemukan kata yang mengandung aksi atau juga gerakan tubuh atau pekerjaan yang terikat oleh waktu, langsung tandai di kepala kita ya, di kepala kalian semua, oh ini pasti fi'il. Nah, kemudian lalu kita bagaimana dengan komponen yang ketiga ya. Ini dia adalah pelengkapnya saja. Namanya adalah harf, atau sering kita sebut huruf. Oke. Namun jangan salah paham ya. Huruf di sini maksudnya bukan sekedar huruf hijaiyah saja, yang huruf kita kenali alif, ba, ta, yang berdiri sendiri gitu ya, tanpa arti. Huruf dalam pembagian kata ini maknanya adalah kata sambung atau kata depan atau kata tugas. Ciri khas utama dari harf ini unik sekali. Dia tidak akan memiliki makna atau arti yang jelas dan sempurna kalau harf ini dia berdiri sendirian. Dia butuh digandengkan ya dengan kata lain, biasanya digandengkan oleh isim. Nah, maka baru bisa dipahami maksudnya. Maka mari kita coba kita ambil contoh beberapa harf yang sering sekali muncul di dalam Al-Quran. Misalnya fi ya, di dalam, atau ila pergi, atau min dari. Maka sekarang kita buat eksperimen kecil. Bayangkan kalau kita tiba-tiba datang ke depan kalian, pasang muka serius, kemudian lalu cuman ngomong fi di dalam. Nah, habis itu kita diam. Pasti ya kalian akan bingung. Misalnya saya datang ke kelas misalnya, kemudian ngomong di depan kalian fi di dalam fi. Nah, pasti orang-orang yang di dalam kelas pun pasti akan bingung kan? Di dalam apa maksudnya fi? Fi ini apa? Di dalam doang. Dia di dalam rumah, atau di dalam kelas, atau di dalam dompet, atau di dalam hati. Ya. Maka kalau dia berdiri sendiri itu tidak ada maknanya. Fi di dalam mana ya? Kita tidak tahu. Maka kata di dalam ini tidak memberikan pemahaman apa-apa kalau dia sendiri ya. Tapi coba kalau saya ya gandengkan, kita sambung dengan isim. Misalnya al-masjidi. Ya, jadi saya datang fil masjidi. Nah, baru kalian bisa tahu, oh ternyata itu fungsinya apa. Jadi fil masjid, jadi di dalam masjid, bukan cukup datang fi. Apa itu fi? Nah gitu. Nah pasti kalian pasti akan paham. Nah, itu
Itulah fungsinya harf. Dia bertugas sebagai jembatan yang menghubungkan kata-kata agar menjadi kalimat yang utuh. Maka jadi ingat ya, kata depan atau kata sambung yang tidak bisa berdiri sendiri itu namanya harf. Mungkin kita cukupkan untuk pelajaran bahasa Arab kilat ini ya, yang singkat sekali dengan kalimat ini. Nanti kita akan lanjut ke pertemuan dan materi yang setelahnya.